Para penggemar sepak bola pasti sudah pada menunggu-nunggu dimulainya musim kompetisi baru. Di bursa transfer yang masih berlangsung, seperti tahun-tahun sebelumnya, klub-klub Liga Inggris yang paling royal dalam hal belanja. Namun kali ini yang sedikit beda, sekarang Liverpool, klub yang dikenal sebelumnya irit, kikir, pelit ini adalah jawaranya di bursa transfer. Entah karena hasil invest Bitcoin, nemu tambang minyak baru, atau karena Mr. John Henry baru ingat nomor PIN ATM-nya, tahun ini pembelian Liverpool benar-benar gacor. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Hugo Ekitike, Milos Kerkez sudah digaet, dan sekarang Alexander Isak sedang dalam proses. Transfer penyerang Newcastle ini kalau jadi, diprediksi akan memecahkan nilai transfer di Premier League. Kalau dilihat dari sejarahnya, bukan kali ini saja klub tersebut melakukan hal serupa. Selain rekor pembelian bek termahal atas nama VVD, Liverpool pernah melakukannya di masa lalu untuk rekor penyerang termahal. Salah satunya adalah Sir Kenny Dalglish. Yang beda ada di nilainya pastinya. Kenny di 445.000 pound dan Isak kalau jadi nilainya akan berada di atas 120 juta pound plus add-ons. Seperti yang kita tahu, Sir Kenny Dalglish kemudian selain menjadi salah seorang pemain andalan, juga menjadi manajer legend bagi Liverpool. Sir Kenny sendiri mulai memegang jabatan manajer sejak tanggal 30 Mei 1985, sehari setelah dilangsungkannya pertandingan final Liga Champions Liverpool melawan Juventus di Stadion Heysel, Belgia yang monumental itu. Kenny menggantikan posisi Joe Fagan yang sebelumnya memang sudah menyatakan hendak mundur. Maka dari itu, para fans Liverpool sangat ngotot ingin melihat Liverpool bisa mengalahkan Juve sebagai bentuk penghargaan bagi Fagan yang hendak hengkang. Di kota Brussels sini rupanya terdapat banyak komunitas warga Italia. Didukung dengan banyak beredarnya tiket di pasar gelap, pada akhirnya Stadion Heysel sudah menat sebelum pertandingan dimulai. Para Kopaits yang hendak masuk akhirnya tidak kebagian jatah tempat. Mereka memaksa masuk dan stadion pun mulai goncang. Selanjutnya yang terjadi adalah salah satu tragedi paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola Eropa. 36 orang meninggal dan 200 orang mengalami luka-luka. Para pemain yang berdiam di ruang ganti sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sejam kemudian ketika akhirnya diputuskan bahwa pertandingan harus dilakukan, barulah mereka melihat pemandangan yang tragis itu. Di pinggir lapangan masih tersisa api dan orang-orang naas yang sedang diberikan pertolongan. Tim Liverpool tidak bermain dengan lepas, mereka pun harus kalah 0-1 lewat penalti dari Platini. Efek dari kejadian itu, klub Liga Inggris di-ban dari kejuaraan Eropa selama 5 tahun dan Liverpoolnya sendiri dapat bonus lebih 1 tahun. Insiden tersebut betul-betul membekas di benak skuad Liverpool, termasuk itu Kenny. By the way, Opa Kenny sendiri lahir di keluarga penggemar sepak bola dan keluarganya sangat support ketika sejak kecil anak ini sudah terlihat kesirep dengan permainan sepak bola. Hal ini gara-gara ketika seorang tetangga membuatkan gawang di lapangan depan rumah. Warga kota Glasgow kalau mereka bukan pendukung Rangers pasti jadi fansnya Celtic. Ayahnya Kenny sendiri adalah penggemar Rangers dan Kenny kecil sering ia bawa ke stadion Ibrox. Kenny berada di sana saat terjadinya bencana Ibrox pada tahun 71. Saat itu 66 orang harus kehilangan nyawa akibat penonton yang tumpang tindih di tangga keluar stadion. Kejadian ini dipicu oleh jatuhnya penonton yang tadinya hendak keluar, namun pada masuk lagi ketika di menit akhir, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan. Tragedi tersebut menjadi pengalaman pertama Kenny sebelum Heysel dan Hillsborough. Pada saat itu, Kenny sendiri sudah menjadi bagian dari tim muda Celtic. Roda nasib harus menentukan demikian bagi pemuda penggemar Rangers ini karena pihak Celtics lah yang duluan meminangnya. Mei 67 ia bergabung lalu dipinjamkan selama 1 tahun ke klub amatir Cumbernauld United. Berhasil mencetak 37 gol selama setahun itu, tahun berikutnya ia masuk tim reserve-nya Celtics dan menjalani debut di bulan September 68. Baru pada musim 71-72 Kenny mendapatkan promosi di tim utama. Sejak saat itu, karir Kenny makin berkembang dan berakhir menjadi bintang tim, playmaker, dan juga pencetak gol utama dari saingan Rangers ini.
Kenny menjalani karir di Celtics hingga tahun 1977 dan berhasil memberikan 4 gelar juara untuk klubnya. Tahun 77 itulah ia dipinang oleh Liverpool untuk menggantikan posisi Kevin Keegan yang hijrah ke klub Hamburg. Tugas berat harus diemban Kenny karena Kevin Keegan adalah bintang besar Liverpool dan juga pemain terbaik Inggris untuk saat itu. Nyatanya, Kenny ternyata bisa menjadi pemain yang lebih baik. Liverpool tidak hanya mendapatkan goal getter baru, namun juga seorang playmaker dengan kemampuan melakukan link up lewat skill dan IQ sepak bolanya yang sangat cerdas. Di tahun pertamanya itu, Liverpool ia bawa menjuarai European Cup atau Champions League. Baru di musim berikutnya, Kenny berhasil membawa Liverpool kembali menjuarai Liga Inggris. Kehadiran Kenny di Liverpool selanjutnya menjadi magnet tersendiri bagi publik Anfield. Akhir dekade 70-an itu, negara Inggris mengalami masa krisis dalam hal ekonomi. Demo buruh berlangsung di setiap sudut. Akhirnya hari Sabtu tersebut benar-benar menjadi hari pelipur lara bagi warga kota, apalagi bagi warga Anfield karena timnya justru sedang berada pada performa puncaknya. Tahun 1980, untuk mengantisipasi umur Kenny yang menjelang kepala 3, Liverpool merekrut seorang striker baru. Ian Rush yang diambil dari klub Chester ini adalah pemuda berumur 19 tahun yang ternyata sangat pemalu. Saat pertama masuk, ia sama sekali nggak pernah bicara. Cara Kenny, sang kapten, untuk membawanya ngeblend ke dalam tim adalah dengan memberi candaan ala orang Scotland yang sangat brutal. Keduanya malah sempat gak akur dan Rush hampir berniat hengkang karena merasa nggak nyaman. Barulah di musim berikutnya, dua sosok legend ini bisa ketemu dalam kolaborasi di lapangan. Kenny yang sudah kehilangan kecepatan lebih memanfaatkan IQ-nya untuk menjadi kreator bagi banyak gol yang dicipta oleh Ian Rush. Walhasil, sepanjang periode awal 80-an itu, Liverpool menjelma menjadi klub penguasa Inggris dan Eropa. Rekor di Eropa itu kemudian berhenti semenjak kekalahan terhadap Juve di tahun 85 karena The Reds-nya pun harus absen hingga musim 1991. Masuk kita ke babak ketika Kenny ditunjuk menjadi player manager di tahun 85. Dipilihnya Kenny meneruskan tradisi debut roomnya Liverpool, yang mana manajer yang dipilih adalah circle di dalam internal manajerial Liverpool. Dari Bill Shankly turun ke asistennya Bob Paisley, turun lagi ke Joe Fagan, dan kini sang kapten yang diserahi jabatan itu. Hal yang mungkin sedikit surprise bahwa beberapa minggu sebelumnya, Kenny sempat konsultasi soal kemanajeran kepada Alex Ferguson yang saat itu masih menjadi pelatih Aberdeen dan timnas Skotlandia. Tahun berikutnya, Sir Alex menyusul ke Inggris untuk menjadi manajer Red Devils. Keputusan klub untuk memilih seorang pemain merangkap manajer memang jarang terjadi. Para rekan pemain juga awalnya merasa aneh karena kini mereka harus manggil Kenny dengan panggilan bos. Keputusan pertama yang dibikin Kenny adalah dengan menyerahkan ban kapten kepada Alan Hansen, back legend yang juga rekan di timnas Skotlandia. Hal itu ia lakukan agar tidak terjadi kemandegan dalam hal komunikasi karena Hansen adalah orang yang berani belak-belakan bicara kepada Kenny. Ketika mereka kalah di pertandingan pembuka liga melawan Everton, Hansen yang kemudian maju memberikan saran serta kritiknya dan Kenny sangat terbuka menerima masukan dari Pak Kapten. Sejak saat itu, Kenny mulai bebenah dan tim pun mulai konsisten memenangkan pertandingan. Kenny mempertahankan duetnya bersama Ian Rush dan memaksimalkan kerja Steve McMahon, pemain tengah yang baru dibeli dari Aston Villa. Selain berakhir menjadi juara liga, Liverpool melengkapi prestasi tahun itu dengan gelar FA Cup. Double gelar di musim pertamanya sebagai manajer. Musim berikutnya diwarnai dengan kegagalan. Liverpool berada di posisi runner-up di bawah dari klub Everton.
Di musim berikutnya, Liverpool melakukan transfer besar-besaran persis seperti yang dilakukan di tahun ini. Ian Rush yang gabung ke Juventus, mereka ganti dengan John Aldridge, striker Irlandia yang profilnya hampir serupa dengan Rashi. Kenny yang memutuskan gantung sepatu, posisinya digantikan oleh Peter Beardsley yang mana transfernya memecahkan rekor dengan nilai 1,4 juta pound. Didatangkan pula seorang John Barnes, bintang timnas Inggris untuk sayap kiri, dan sayap kanan mereka mengisinya dengan Ray Houghton, bintang timnas Irlandia. Musim 87-88 pun jadinya begitu membosankan karena Liverpool tidak tertandingi oleh tim manapun di Liga Inggris. 29 pertandingan pertama mereka babat dengan kemenangan. Trio Beardsley, Barnes, dan Aldridge begitu mematikan di area pertahanan lawan. Beardsley dan Barnes selain bisa menjadi kreator bagi Aldridge, mereka pun capable untuk melakukan aksi individu bagi gol mereka sendiri. Di samping itu, pada tahun tersebut tim pun selalu bermain dengan intensitas tinggi. Dikala mereka sudah unggul 5-0, mereka selalu tampil layaknya skor masih 0-0. Sayang tim ini tidak sempat menjajah Liga Eropa. Musim 88-89, Liverpool tetap menampilkan performa yang unggul untuk kembali menjadi unggulan juara. Arsenal yang menjadi pesaing utama di musim kompetisi tahun itu. Kedua klub bersaing ketat hingga menuju akhir musim kompetisi. Bulan Aprilnya, Liverpool melakukan tanding semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Hillsborough, kota Sheffield. Pertandingan semifinal Piala FA antara Liverpool melawan Nottingham Forest ini terjadi pada 15 April 1989. Tiket untuk pertandingan tersebut sudah sold out sejak jauh-jauh hari. Untuk mencegah aksi hooliganisme, penggemar kedua tim diarahkan untuk masuk dari sisi stadion yang berbeda. Pendukung Liverpool yang memiliki tiket tribun berdiri harus masuk melalui lapping line. Karena terbatasnya jumlah pintu putar, terjadi kemudian kemacetan ketika sekitar 10.000 penggemar Liverpool mencoba memasuki stadion. Berharap dapat mengurangi kemacetan, Kepala Kepolisian Kota Sheffield, Mr. David Duckenfield, lalu menyetujui pembukaan pintu keluar C. Saat para penggemar berhamburan masuk ke dalam bangku tersebut, terjadi desak-desakan yang mematikan. Pertandingan sendiri tetap dilaksanakan tepat pada waktu sesuai schedule. Saat itu, kondisi di lapangan sudah sedemikian amburadul, namun wasit serta instruktur pertandingan tetap kasih lampu hijau terhadap jalannya laga. Pertandingan itu pun dilakukan dalam kondisi yang bikin pemain jadi gak nyaman. Bruce Grobbelaar, kiper Liverpool yang pertama kali teriak meminta agar wasit meninjau situasi yang terjadi. 5 menit pertandingan berjalan, barulah pihak ofisial pertandingan berembuk untuk membuat keputusan atas kelanjutan laga. Akhirnya diputuskanlah bahwa pertandingan pun harus dihentikan. Area lapang pun dibuka bagi para penonton yang terjepit dan berhasil lolos melompat pagar. Pihak P3K mulai bergerak, penonton yang selamat coba ikut bantu dengan membongkar papan reklame untuk dijadikan tandu bagi para korban. Fans Liverpool yang datang jauh-jauh ke kota Sheffield terpaksa mengalami nasib naas. 96 orang diantaranya tidak berhasil pulang karena harus menjemput ajal. 200 orang lain harus terlebih dahulu menginap di rumah sakit akibat luka yang diderita. Banyak di antara mereka adalah bocil-bocil yang datang bersama teman. Tempat ini menjadi tempat yang tidak pernah lagi mau dikunjungi Kenny akibat dari pemandangan tragis yang ia saksikan. Tidak ada yang ia bisa lakukan saat itu, namun sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia pun berbicara kepada para supporter lewat mikrofon stadion, meminta agar mereka bisa menenangkan diri. Akibat dari insiden ini, makin hancur saja reputasi fans Liverpool di mata publik karena tragedi Heysel pun masih belum lama terjadi dan masih menyisakan jatah 2 tahun hukuman. Beberapa media memanfaatkan situasi ini dengan menulis berita bohong dan tuduhan yang provokatif seperti headline dari tabloid The Sun. Mereka bilang bahwa fans Liverpool hendak memperkaos korban wanita, mengencingi polisi, dan tuduhan-tuduhan biadab lainnya.
Bagi Kenny sendiri yang harus mengalami tragedi ketiga sepanjang kiprahnya di sepak bola, momen duka seperti ini adalah saatnya untuk menunjukkan spirit bahwa mereka adalah keluarga besar. Dalam periode berkabung itu, Kenny dan istri menunjukkan supportnya dengan mengunjungi hampir semua prosesi pemakaman yang dilakukan oleh keluarga-keluarga korban. Mereka pun tidak lupa mengunjungi korban-korban luka yang masih dirawat di RSUD kota Sheffield. Pihak klub membuka Stadion Anfield bagi para fans dan warga Liverpool untuk menunjukkan apa arti semboyan You Never Walk Alone. Mereka meletakkan karangan bunga dan melilitkan scarf pada pagar stadion sebagai tanda ikut duka cita. At the end of the day, jumlah karangan bunga dan scarf itu jumlahnya makin banyak sehingga hampir memenuhi luas lapangan. Ribuan warga lain meninggalkan pesan-pesan yang berisi doa dan barang-barang kesayangannya. Mereka dan pihak klub tidak membiarkan nama para fans yang meninggal menjadi terlupakan. Nama-nama mereka dipampang pada Hillsborough Memorial yang dipampang di Stadion Anfield. Kejadian tersebut sedikit berpengaruh pada moral tim. Di liga, mereka tergelincir dan harus tersalib oleh Arsenal. Namun di ajang lain, para pemain Liverpool berhasil memberikan pelipur bagi duka para fans dengan memenangkan FA Cup setelah mengalahkan Everton. Gol Ian Rush membawa kemenangan bagi The Reds. Liverpool berhasil bangkit di season berikutnya dengan kembali merebut gelar juara Liga. Musim 90-91 menjadi momen setback bagi perjalanan karir Kenny sebagai manajer. Meskipun tidak ingin membuat tragedi Hillsborough sebagai alibi dan alasan, namun nyatanya Kenny tidak pernah bisa move on dari peristiwa buruk itu. Di depan umum, Kenny selalu menyembunyikannya, namun di rumah, sang istri menyaksikan bahwa Kenny sering tidak bisa tidur karena stres yang kemudian ditandai dengan koreng yang menjalar di sekitar kulit. Bulan Februari 1991, Liverpool menghadapi Everton di babak kelima FA Cup. Dalam pertandingan itu, Liverpool 4 kali gagal mempertahankan keunggulannya. 2 hari kemudian, dalam sebuah konferensi pers yang sangat mengejutkan, Kenny menyatakan pengunduran dirinya sebagai manajer Liverpool. Bagi Kenny, momen pertandingan FA Cup kemarin menjadi pertanda bahwa dirinya sudah tidak capable untuk menangani klub besar ini. Keputusannya saat itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat dan dinego dengan cara apapun. Beban trauma dan rasa bersalah atas tragedi Sheffield dan Hillsborough dirasa sudah terlalu menggunung. King Kenny meninggalkan Anfield padahal di Liga mereka masih berada di posisi pertama dengan keunggulan 3 poin dari peringkat kedua. Berpisah dengan Anfield, Kenny sempat mampir di klub Blackburn dan Newcastle sebelum akhirnya sempat balik di tahun 2011. Perjalanan yang kedua ini tidak berlangsung lama. Kenny akhirnya digantikan Brendan Rodgers di tahun berikutnya. Meskipun gagal di periodenya yang kedua bersama Liverpool, pihak manajemen tetap merangkul dan menunjuknya untuk menduduki jabatan non-executive director hingga sekarang. Untuk mengenang jasa-jasanya pada tahun 2017 lalu, di bawah kepemilikan John Henry, pihak klub merubah nama tribun The Main Stand di Stadion Anfield menjadi Sir Kenny Dalglish Stand. Sebagai pemain, Kenny Dalglish, peraih runner-up Ballon d'Or tahun 83, dianggap sebagai salah seorang pemain terbaik sepanjang sejarah. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.